kendalanya dari dulu sebelum jadi Babinsa udah marak narkoba di kampung sana. Ya benar Bu, di desa kami itu sangat marak kali narkobanya, sehingga saya punya tugas dan tanggung jawab. Makanya saya di sana selaku putra daerah harus berjuang untuk membersihkan di desa itu. Halo, selamat siang Pak Partogi Sihombing. Halo juga Bu Rina. Rima. Bu Rima. Oh ya, kalingan mic ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Gimana Pak kabarnya? Kabar baik Bu. Alhamdulillah. Pak, Babinsa ini kan kalau saya lihat bed Babinsanya nih Bukit Barisan. Iya. Nah, perjalanan dari sana ke sini gimana? Dari Medan ke sini naik pesawat Bu. Naik pesawat. Iya. Berapa jam? Kurang lebih 3 jam. 3 jam. 2 jam. Kurang jam. lebih. Nah, Kurang lebih 2 jam. Dilanjut naik ini kendaraan. Dilanjut naik kereta. Naik bus. Naik bus. Ya. Tapi perjalanan aman-aman ya Pak. Ya. Berangkat dari Medan sana ke Jakarta kapan? Yang hari Kemarin kah atau Selasa. Hari Selasa? Selasa pukul 11.30. Oke. Dan ke sini Bapak atas perintah Kepala Staf Angkatan Darat Pak Dudung untuk menghadap khusus karena dengar-dengar Pak Sihombing ini kan katanya berhasil ngebongkar jaringan narkoba. Nah itu kok bisa, itu dapat informasi dari mana Pak Sihombing ini? Baik Bu, saya jelaskan sedikit. Saya mendapat informasi dari Komsos. Komsos itu salah satu tugas untuk Babinsa. Jadi saya mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dan juga kepala desa. Jadi dibantu oleh beberapa tokoh sehingga Pak Partogi ini bisa melaporkan adanya jaringan narkoba itu. Iya. Oke. Nah, Pak Partogi, ini kan Bapak sudah berhasil menginformasikan, artinya Bapak ini berhasil mengimplementasikan adanya perintah 5 kemampuan teritorial kepada masyarakat. Dan salah satunya temu cepat, lapor cepat. Nah, itu gimana Pak Babinsa membina masyarakat dalam kedinasannya Bapak juga? Saya selaku Babinsa punya tugas untuk melindungi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Jadi saya mendengar informasi tentang maraknya narkoba di desa binaan, dan juga saya sering juga masuk ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba. Setelah saya punya tugas, saya sampaikan kepada unit Intel. Saya telepon, disampaikan sama unit Intel, Bang, ketepatan unit Intelnya adik saya. Oh gitu. Iya. Unit Intel itu disampaikan sama saya. Iya. Bang, coba koordinasi sama Kades. Oke Dek, nanti saya sampaikan sama Kades. Pada hari Senin tanggal 3 pagi pukul 8 kami rapat tertutup di kantor desa dengan beberapa kadus. Setelah itu kami rapat bagaimana cara menangani bahaya narkoba di desa ini. Saya sampaikan sama Kades, udah Des, kita sampaikan aja sama unit Intel supaya unit Intel nanti yang kerja. Nah, setelah itu saya teleponlah unit Intel dan Pak Kades juga ngomong. Setelah itu yang dibicarakan Pak Kades sama Intel, ya bagaimana caranya di desa ini supaya aman, supaya tidak ada lagi narkoba. Karena di desa kami ini disampaikan sama BNN akan dijadikan bersih narkoba. Program. Bersinar. Program dari BNN. BNN itu Iya. ada bersih narkoba. Iya.
Ketepatan saya putra daerah, saya punya tugas dan tanggung jawab bagaimana supaya anak-anak bangsa ini bisa jadi yang tidak terkena narkoba. Tidak terjerat narkoba itu ya. Karena saya kasihan jika anak-anak itu kena narkoba, karena anak saya juga masih muda. Bagaimana anak itu jangan sampai kena narkoba. Dan ketepatan saya asli putra daerah di sini, di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan. Jadi saya punya tugas yang berat. Dan juga tokoh masyarakat, Pak, ayo kita basmi narkoba. Ini salah satu dari masyarakat. Betul. Ada ajakan. Iya, ajakan dari masyarakat. Berarti Pak Partogi ini kan asli putra daerah Bukit Barisan. Nah, jadi Babinsa di sana, di desa itu berapa lama? Sudah berapa lama? Saya Babinsa baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Cuman saya di desa itu peran aktif. Oke. Iya, saya dan juga pada hari Senin sering juga saya jadi pembina upacara. Dan juga ini penyuluhan ke sekolah dan juga di warung-warung kopi, komsos. Sekalian bincang-bincang sama warga, ngobrol-ngobrol. Ya. Dari sanalah saya mendapat informasi tentang narkoba, bahwa di desa itu marak, sangat banyak gitu yang memakai, ataupun untuk bandar narkobanya ada di salah satu di kampung itu. Nah, ini kan Pak Partogi ini jadi Babinsa baru 4 bulan ini, tapi kan asli putra daerah di sana. Memang kendalanya dari dulu sebelum jadi Babinsa udah marak narkoba di kampung sana. Ya benar Bu, di desa kami itu sangat marak kali narkobanya, sehingga saya punya tugas dan tanggung jawab. Makanya saya di sana selaku putra daerah harus berjuang untuk membersihkan di desa itu, karena saya takutnya saudara anak-anak kena narkoba. Saya takut Bu, makanya saya punya hati nurani untuk berjuang. Bagaimana caranya di desa itu bersih dari narkoba. Betul. Terus kan tadi udah sempat hubungin unit Intel buat ngatasin masalah itu. Lah akhirnya itu ketangkep kan? Nah, ketangkapnya itu di mana? Jadi ketepatan saya pada tanggal 3 saya rapat di kantor desa, rapat tertutup. Setelah itu tanggal 5 tim unit Intel nelpon saya. Ketepatan itu adik saya, dibilangnya, "Bang, kami masuk." Setelah 1 jam langsung ditelepon lagi saya, "Bang, ini pengedar narkoba sudah saya tangkap." Ketangkapnya di? Minta tolong bawakan kades di dusun Tanjung Makmur. Di kebun dusun 1. Di mana? Jadi untuk bandar narkoba ini ditangkap di pondok di tengah-tengah perkebunan. Di perkebunan masyarakat. Jadi dia emang pondoknya itu markasnya dia di situ biasa transaksi di situ. Saya dengar dari informasi di dusun itu dan juga saya tanya kepada penatua yang berlahan di situ. Mereka itu di kebunnya, ada pondok di kebun itu pura-pura menanam terong, cabai, tapi mereka melakukan transaksi narkoba. Oh gitu. Nah, pas kebetulan itu ketangkapnya berapa orang, Pak? Yang ketangkapnya satu. Ketepatan 1 yang karena bandar narkobanya menunggu pembeli. Cuman pembelinya belum datang. Oke. Jadi udah sempat ketangkap dulu sama unit Intel itu. Nah, terus itu dibawa kemana, Pak? Untuk pengedar narkobanya dibawa ke kantor polisi, diamankan di sana. Selanjutnya yang proses polisi. Oke. Nah, selama proses penangkapan itu, terus membongkar jaringan itu ada kendala nggak, Pak Babinsa? Setelah tertangkapnya pengedar narkoba, untuk masyarakat sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada TNI, terutama perwakilan dari masyarakat Pak Kades. Pak Kades langsung menyampaikan kepada TNI
terima kasih telah ikut campur untuk membasmi narkoba di Desa Tanjung Harapan. Jadi tanggapan masyarakat positif ya, karena dari awal juga masyarakat ikut peran, terus berarti nggak ada kendala ya Pak selama proses penangkapan itu, nggak ada ya? Kalau kendala nggak ada Bu, karena di desa itu setelah tertangkap sudah aman. Oh iya Bu, maaf, ada sedikit lagi cerita ini tentang narkoba ini. Saya mendengar informasi juga di kampung ini banyak kehilangan sawit, pisang, dan juga sapi, ternak sapi. Ada yang kehilangan, ada beberapa ekor. Oh jadi di samping mengatasi maraknya narkoba ini ada masalah-masalah lain juga. Ya, masalahnya karena narkoba ini. Nah. Oh yang tadi dia pura-pura nanam situ tapi sawit hilang gitu. Yang mencurinya yang pemakai Bu. Iya. Dia mencuri di situ justru kan. Yang pencurinya pemakai. Iya, pemakai narkoba. Makanya di desa itu maraknya narkoba gara-gara pemakai ini. Nah, makanya saya punya pikiran bagaimana supaya tertangkap bandarnya ini. Karena bandarnya inilah yang merusak di desa kami ini. Oke. Nah, kedepannya Pak, setelah kasusnya ini udah selesai kan, bandarnya udah ketangkap, apa yang tindakan yang Bapak lakukan sebagai Babinsa di daerah? Tindakan saya sampaikan kepada masyarakat agar menghindari narkoba, bahayanya narkoba. Karena bahaya narkoba ini salah satu merusak anak-anak ataupun lingkungan yang ada di desa ataupun di binaan. Oh ya, Pak Babinsa tadi kan sempat udah menghadap sama Bapak Kasat ya? Ya Bu. Nah, Pak Babinsa, gimana nih Bapak ngelihat sosok Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat? Sosok untuk Bapak Kasat kami bangga dan salut punya Bapak Kasat yang baik, sangat perhatian untuk anak-anaknya, terutama dari atas sampai ke bawah. Jadi saya juga Bu pernah nonton video Kasat tentang BPJS. Oh yang kemarin tuh? Iya, tentang BPJS itu sudah saya sampaikan untuk masyarakat kami. Jadi saya sampaikan di gedung desa kepada masyarakat, para kadus, jika ada masyarakat kita yang sakit, yang nggak punya BPJS, nanti kita sama-sama mengantar sama Babinsa. Luar biasa. Terus gimana masyarakat? Langsung tepuk tangan? Masyarakat sangat senang atas pernyataan untuk Bapak Kasat. Jadi udah disampaikan secara detail kalau sakit, keadaannya memang sudah sakit, langsung Babinsa bawa langsung ke rumah sakit. Babinsa bawa ke rumah sakit. Nggak karena usah sudah ada perintah langsung. Nggak usah pusing-pusing mikirin suratnya mana dulu, mana kartu BPJS, duitnya, nggak usah, langsung dibawa aja dulu ke rumah sakit. Oke. Tanpa BPJS gitu. Jadi senang lah ya Pak, Bapak Kasat memberikan pernyataan seperti itu. Kami selaku Babinsa bangga punya Bapak Kasat yang sangat memperhatikan dari Sabang sampai Merauke. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak kepada kami, karena kami adalah salah satu prajurit yang ditempatkan di desa-desa. Iya, kalau yang kemarin itu kan mengenai BPJS ada tuh Pak, kalau nonton di akhir-akhir videonya, Pak Babinsa itu punya kendaraan sendiri untuk khusus angkut pasien, bawa pasien. Nah itu udah punya belum Pak? Untuk di wilayah Kodim kami Rantau Perapat itu belum ada Bu. Oh, belum Kalau ada. bisa juga kami berharap agar disediakan segera. Dikasih juga. Betul, karena di daerah kami itu juga ada di wilayah yang terpencil untuk kendaraannya susah. Nah Pak, biasanya kalau Bapak lagi nanganin kendala-kendala masyarakat nih, pasti kan Bapak nggak jalan kaki dong ke daerah-daerah itu. Nah Bapak biasanya pakai kendaraan apa Pak? Saya ini ke desa pakai kendaraan sendiri. Pakai pribadi? Iya, karena saya itu bekerja untuk rakyat.
Jadi saya ikhlas ini bekerja untuk rakyat. Oh, itu kalau boleh tahu Pak, cerita sedikit perjalanannya, misalnya Bapak berangkat dari rumah harus ke tempat Bapak ini ke Kodim tuh berapa jauh, berapa lama? Untuk perjalanan ini dari rumah saya ke Koramil kurang lebih 1 jam. 1 jam. Iya. Pakai motor itu ya? Pakai kereta sendiri. Kalau di sana kereta nggak motor. Iya benar. Karena Di sepeda sana motor nyebutnya itu kereta ya, Pak? ya. Terus kalau misalnya kereta sebutnya apa? Kalau kereta kereta asli. ya kereta. Tetap kereta. Maklum Pak. Saya nggak Kalau tahu, mobil itu motor. Nah, berarti saya kalau datang ke sana, Pak, di sini pinjam saya kereta. mau pinjam kereta gitu. Nah, kalau kereta sepeda motor. Terus saya misalnya mau bilang sama Bapak yang ada di sana gitu, Pak, saya mau perjalanan balik ke Jakarta, Harus naik mobil, motor. kereta, naik Naik motor. motor ya. Gitu. Naik motor apa gitu? Kebalik-balik Contohnya loh jadinya. bus pelangi ALS itu dibilang motor. Bus pelangi Iya. ALS dibilang. Kenapa Iya, dibalik-balik motor pelangi gitu Pak gitu kalau ya. boleh tahu? Karena di sana detentik apalah masih dusun. Gitu. Oh, tapi memang Cuman dari kita dulu kan dari begitu udah kabupaten. sebutannya ya. Ya di kota pun sama juga dibilang ini juga motor itu ini mobil. Oh. Kalau sepeda motor kereta Honda. Oh gitu. Kalau sepeda ontel? Sepeda Kereta motor, ontel. sepeda. Oh, sepeda tetap. Nah, tetap sepeda. Oh gitu. Berarti selama ini Bapak berdinas pakai kendaraan pribadi, pakai kendaraan motor sendiri itu, Iya. mobil, Pakai kereta. gimana kereta? Pakai Kereta sendiri ya. Pakai kereta. Saya berdinas naik kereta pribadi sendiri. Mm-mm. Karena untuk dukungan dari komando atas masih terbatas, bukan nggak dipikirkan. Iya. Saya yakin pasti dapat juga, tapi masih sabar. Semoga segera Karena ada gilirannya. ditonton kan, langsung turun itu keretanya, ya Pak. Keretanya kan? Iya. Iya, Bu. Keretanya, iya bener ya. Keretanya. Nah berarti kan sementara ini belum dapat nih, belum disediakan yang Belum kemarin dapat ada giliran. video itu. Kalau ada warga nih, warga sakit nih, Iya. mau segera berobat, berarti dibonceng pakai itu kereta. Iya. Kalau kira-kira sakitnya parah Bu, ya kita pinjam mobil di desa itu ada juga disiapkan untuk ambulan. Jadi sekarang desa itu sudah punya ambulan. Itu bisa masuk ke pelosok-pelosok daerah desa itu. Bisa. Jalannya berarti aman ya Pak? Enggak? Jalannya berlubang-lubang. Oh berlubang-lubang Iya. tetap. Baik Pak, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Kartika Podcast, dan tentu saya ikut bangga, senang bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Partogi Sohombing selaku Babinsa di Bukit Barisan. Semoga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Babinsa ini dapat memotivasi Babinsa-Babinsa lain, juga personil Angkatan Darat lainnya dalam tentunya lebih memahami tentang bahayanya narkoba, karena itu kasusnya bakal panjang ya Pak Babinsa, betul ya? Iya. Dan tentu TNI Angkatan Darat akan selalu membantu kesulitan-kesulitan masyarakat lainnya, karena TNI Angkatan Darat Di hati rakyat. di hati rakyat.